Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih membahas tentang Gus Miftah kaum muslimin. Masih ingat kejadian beberapa bulan yang lalu kaum muslimin, ketika rame Pilpres ya. Gus Miftah ini karena nggak bisa jaga mulutnya, ceramahnya ngawur, akhirnya berujung ditantang sama orang, ditantang untuk berdebat kaum muslimin. Ya, dan seperti biasalah Gus Miftah nggak berani kaum muslimin. Sampai sekarang belum ada jawabannya. Apakah Gus Miftah ini berani berdebat apa tidak? Ya. Di dalam ceramahnya itu kaum muslimin, Gus Miftah jualan isu Wahabi. Kita tahulah ya, isu Wahabi ini jualan yang laris di kalangan masyarakat awam. Masyarakat awam ini sudah ditakut-takuti dengan isu Wahabi. Katanya Wahabi melarang ziarah kubur, Wahabi melarang baca tahlil, Wahabi melarang untuk mencintai Nabi, Wahabi melarang untuk bersolawat. Padahal itu semuanya adalah isu-isu provokasi. Ya, perkataan-perkataan dari asatid salafi dipelintir oleh mereka untuk memprovokasi umat supaya umat ini membenci dakwah sunnah. Dan termasuk si Miftah ini salah satu penceramah yang suka menjual isu Wahabi. Ya, coba kaum muslimin kita simak ceramah dari Gus Miftah waktu di Lampung yang kemudian berujung tantangan dari orang yang mereka sebut Wahabi kaum muslimin. Tapi sampai sekarang nggak ada kabarnya sama sekali. Gus Miftah nggak berani melayani ya. Kita simak videonya kaum muslimin. Nah, Mubasir sama Mundir, karakter dakwah Ahlussunnah Jamiah Nahdlatul Ulama niku napa? Dakwahnya Mubasir apa Mundir? Menyenangkan apa menakut-nakuti? Dakwahnya ala NU niku menyenangkan apa memperingatkan? Menyenangkan apa nakut-nakuti? Menyenangkan. Dakwahnya orang NU itu Mubasir. Dan dakwah yang menyenangkan di Indonesia itu ada di Ahlussunnah wal Jamaah. Yang jamiahnya namanya Nahdlatul Ulama. Sementara sebaliknya Mundir itu nakut-nakuti, banyak ngasih peringatan. Itu di Indonesia identik dengan Wahabi. Menyenangkan itu NU, yang sukanya nakut-nakuti Wahabi. Wahabi itu di Indonesia identik dengan PKS. Tuh kaum muslimin ya, itu ceramah si Miftah waktu di Lampung dalam suasana Pilpres. Demi hasrat politiknya, Gus Miftah ini rela memelintir ayat Al-Quran kaum muslimin. Padahal jelas di dalam Al-Quran itu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus itu adalah untuk mubashir dan munzir ya, sebagai orang yang membawa kabar gembira dan sebagai orang yang memberikan peringatan. Jadi nggak bisa dipisah dakwah itu antara mubashir dan munzir. Akan tetapi Miftah ini menggambarkan seolah-olah orang yang dakwahnya ini munzir itu dakwah yang salah. Ya, dakwah itu harus mubashir. Padahal nggak bisa dipisah. Nggak bisa dipisah orang berdakwah itu menjanjikan surga dan memperingatkan akan azab neraka. Itu nggak bisa dipisah. Nggak mungkin ada dai yang berceramah hanya menyampaikan masalah surga terus. Nggak mungkin. Pasti akan menyampaikan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap azab neraka bagi orang-orang yang tidak taat kepada syariat Islam. Tapi itulah kelakuan Gus Miftah kaum muslimin ya. Demi hasrat politiknya, dia sampai rela memelintir ayat Al-Quran. Apalagi itu namanya pembodohan. Yang diucapkan oleh Gus Miftah ini pembodohan umat kaum muslimin ya. Dakwah yang menyenangkan itu dakwah NU. Sehingga NU itu dakwahnya ya dibuat senang-senang semua kaum muslimin. Nggak ada yang sedih ya. Solawat dibuat senang-senang. Harusnya solawat itu adalah amaliyah yang berpahala besar, diamalkan dengan khusyuk ya, dengan meresapi bacaan solawat. Tapi ternyata solawat dibuat oleh si Miftah ini jogetan, bahkan diselipi dengan syair-syair yang na'udzubillah min dalik, kelon-kelon kaum muslimin ya, kelon-kelon, belum jadi pasangan yang sah
sudah kelon-kelon, kata Miftah kaum muslimin. Ya, dan itu katanya solawat. Dan yang mengiringi acara solawat itu, ya, laki-laki perempuan jogetan bareng. Na'udzubillah min dalik. Itu videonya viral kaum muslimin, beredar luas videonya. Ya, nggak ada yang nggak tahu video dari si Miftah ketika nyanyi solawat matamu picek itu kaum muslimin. Na'udzubillah min dalik. Ya, si Miftah ini, ya, menganggap orang-orang yang dakwahnya itu yang benar itu justru malah disebut Wahabi. Ya, tapi kalau dakwahnya sembarangan, ya, isinya yang penting guyonan, isinya joget-joget, jingkrak-jingkrak, katanya solawatan, kalau ceramah isinya cekakaan, mengeluarkan perkataan-perkataan kasar, perkataan-perkataan kotor, itu malah dinilai ahlus sunnah wal jamaah. Karena apa? Dakwahnya menyenangkan, ya, nggak munzir, mubasir dakwahnya. Mubasir yang dimaksud itu bukan ke sana. Ya. Mubasir yang dimaksud itu adalah kalau orang beramal soleh nantinya akan masuk surga. Itu yang dimaksud mubasir. Bukan berdakwah mengajak seneng-seneng, mengajak jogetan, laki-laki perempuan campur baur, na'udzubillah min dalik. Ya. Apalagi sampai tadi kaum muslimin, ya, demi hasrat politiknya sudah memelintir ayat Al-Quran, ya, dia rela menfitnah saudaranya sendiri kaum muslimin. Saudara sesama muslim difitnah kaum muslimin. Orang PKS kata dia identik dengan Wahabi. Jadi Wahabi ini sebenarnya yang mana? Ya, Ustadz Firanda, Ustadz Khalid Basalamah disebut Wahabi. Padahal mereka nggak mau berpolitik. Ini PKS pun disebut Wahabi oleh si Miftah. Ya, dan kemudian ditantang oleh orang PKS Lampung ini. Ya, oleh orang Lampung ditantang, tapi Miftah nggak berani ngerespon. Sampai sekarang nggak berani ngerespon kaum muslimin. Ya, coba kita simak tantangan dari orang PKS Lampung kaum muslimin. Menyenangkan itu NU, yang sukanya nakut-nakuti Wahabi. Wahabi itu di Indonesia identik dengan PKS. Ngawur ini Gus Miftah. Sudah cara menerjemahkannya nggak bener, cara mentafsirkannya juga nggak komprehensif. Saya ngajak Gus Miftah ngaji bareng, ayo kita buka tafsir kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah di depan ulama Lampung, karena ceramahnya di depan gubernur dan ketua MUI Lampung. Ayo kita buka kitab tafsir Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagaimana yang benar cara menjelaskan ayat itu, di depan ketua MUI Profesor Muhammad Mukri, dan di depan Pak Gubernur sekalian, Pak Arinal, serta ulama seprovinsi Lampung. Mari kita ngaji bareng, Gus Miftah yang salah atau saya yang salah memahami, karena PKS tidak seperti itu. Ini tantangan saya untuk Gus Miftah, mudah-mudahan segera dijawab. Assalamualaikum. Tuh kaum muslimin, ya, itu tantangan dari orang Lampung, dari pimpinan PKS Lampung untuk Gus Miftah. Tantangan karena apa? Karena Miftah nggak bisa jaga mulut, karena ceramahnya ngawur, ayat Al-Quran dipelintir. Ya, tapi sampai sekarang nggak pernah ada ceritanya Miftah memenuhi tantangan dari pimpinan PKS Lampung ini kaum muslimin. Dia sudah fitnah, tapi ketika diajak untuk ngaji bareng, nggak berani melayani. Tapi kalau ceramah di panggung di hadapan jamaahnya, kayak paling bener sendiri. Ya, dakwah yang paling bener NU. Ini keturunan Marzuki Mustamar ini, ya. 100% sunnah Rasul kata Marzuki Mustamar. Ajaran NU 100% sunnah Rasul. Nggak ada yang bid'ah. Kalau ada yang mengatakan bid'ah, itu yang pertama pasti orang goblok karena nggak ngerti dalilnya. Ya, kalau nggak goblok berarti pembohong. Karena apa? Tahu ada dalilnya tapi ngomong nggak ada dalilnya. Padahal ngawur kaum muslimin. Ya, coba. Ya, sunnah Rasul dari mana kalau solawatan seperti Miftah? Ya, solawatan seperti para habaib, solawatan seperti Ali Gondrong. Coba, sunnah dari mana yang seperti itu? Ya, merangkak-rangkak di kuburan dimegah-megahkan, itu sunnah dari mana? Ya. Dan Gus Miftah ini kaum muslimin sudah sampai 2 kali ditantang sama pimpinan PKS. Ya, 2 kali ditantang, tapi nggak berani kaum muslimin sampai sekarang. Ya, sampai sekarang nggak berani melayani. Ya, makanya jaga mulut Miftah. Ya. Jaga mulut. Coba kita lihat video satu lagi kaum muslimin. Ini tantangan kedua dari pimpinan PKS untuk Gus Miftah. Diajak ngaji bareng, ya. Diajak untuk meluruskan apa yang dia sampaikan ketika ceramah di Lampung tentang
isu Wahabi ya. Ini jualan Wahabi ini memang laris di kalangan orang awam kaum muslimin. Orang-orang bodoh mau saja dibodohi sama gus-gus dan kiai-kiai dengan jualan isu Wahabi. Na'udzubillah min dzalik. Kata mubasyirin wa mundirin. Kemudian dia mengidentikan bahwa mundirin artinya nakut-nakutin, itu Wahabi di Indonesia identik dengan PKS. Pertama, saya mengkritisi cara menjelaskan ayatnya, baik terjemah atau tafsirnya itu ngawur. Ini dari sing ngawurnya aja sudah masalah, bahaya loh menerjemahkan dan mentafsir ayat yang ngawur. Yang kedua, dari ngawurnya dia memprovokasi yang dampaknya bisa punya potensi saling benci antar umat, permusuhan, saling nyinyir. Ini kan nggak betul. Jangankan di masa pemilu lah ya nyebut nama sebuah partai, dan di masa pemilu pun itu nggak bagus. Maka saya karena sebagai ketua PKS yang alumni pesantren, ceramahnya Gus Miftah kan di Kalianda, di Lampung, di tempat saya memimpin PKS, maka saya terpanggil untuk meluruskan. Nah, sementara saya undangannya terbuka, mudah-mudahan direspon oleh Gus Miftah. Tapi kalau nanti undangan terbuka juga belum direspon, saya akan coba surati beliau ke alamat beliau tinggal untuk menyiapkan waktu, dan setelah beliau siap nanti kita undang ulama di Lampung ini, khususnya para ahli tafsir, untuk kemudian bagaimana semestinya mentafsiri ayat Al-An'am, ayat ke-48 surah Al-An'am. Artinya kalau diajak debat siap ya? Bahasanya nggak usah debat lah, tapi ngaji bareng bagaimana kita mencari yang benar dalam menerjemahkan dan memaknai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak boleh ngawur-ngawur, apalagi dampaknya negatif. PKS sendiri risih nggak sih Pak? Ya, kalau keluarga besar PKS bukan hanya risih lagi lah sebetulnya. Ya, kita dituduh sesuatu yang nggak fakta di kita kan, apalagi tuduhannya tuduhan negatif gitu ya. Misalkan ibu kita baik-baik diomong, ibumu jahat loh, jelek loh, kan kita emosi. Tapi insya Allah keluarga besar PKS terdidik, keluarga besar PKS punya prinsip dalam berpolitik itu harus adem, akur, asyik. Kalaupun ada yang mengganggu ya kita hadapi, tapi dengan prinsip-prinsip persatuan Indonesia, ukhuwah Islamiyah. Tetap terjaga ya kedamaian. Nah kaum muslimin ya, kalau sudah terbukti, sebenarnya kalau sudah terbukti seperti ini kaum muslimin, Gus Miftah itu ngomongnya ngawur, ditantang debat nggak berani, padahal itu bahasanya bukan ditantang debat ya, diajak ngaji bareng nggak berani ya. Kalau sudah nggak berani seperti itu ya, ke depan mulutnya dijaga, jangan ngawur, apalagi bicara-bicara Wahabi dengan fitnah dan sebagainya ya, dengan tuduhan-tuduhan negatif, terlebih tuduhan-tuduhan terhadap Wahabi selama ini ya, isu-isu Wahabi itu semuanya kan sudah terbantahkan secara telak kaum muslimin ya. Pak Marzuki Mustamar menuduh Wahabi dengan segala tuduhan ya, terbantah. Idrus Romli menuduh Wahabi dengan segala tuduhan negatif, terbantah juga. Si Miftah diajak debat nggak berani ya. Jadi ke depan itu harus jaga mulut ya. Kan kemarin sudah dikasih degan busuk ya. Bertobatlah, karena nggak mungkin panitia ngasih degan busuk, itu nggak mungkin ya. Kalaupun degannya jadi busuk ya, itu artinya pelajaran buat dirimu Gus Miftah, supaya sadar jangan sampai yang masuk mulut dengan yang keluar dari dalam perut ini sama-sama kotor, sama-sama busuk ya. Jadi dijaga mulutnya. Ini masih untung juga degan busuk ya, untung nggak jadi racun. Kalau jadi racun terus mati gimana? Sudah ceramah ngomong kotor ya, memfitnah sesama muslim ya, nggak dijaga mulutnya, ngomong kasar ya. Kalau ternyata degannya jadi racun ya, terus mati, apa nggak su'ul khotimah itu namanya? Mati dalam keadaan memfitnah saudara muslim, dalam keadaan mengeluarkan perkataan kotor ya, na'udzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan jadi pelajaran untuk si Miftah ke depan ya, untuk jaga mulut ya. Karena sudah jelas-jelas ya, ada tantangan untuk diajak dialog, untuk diajak debat, untuk diajak ngaji bareng ya, jelas-jelas nggak berani ya. Kalau sudah jelas-jelas nggak berani, ke depan kalau ceramah hati-hati, menafsirkan Al-Quran hati-hati, jangan sakarepe dhewe. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.